إلى حضرة النبي إلى جميع مشايخنا ومعلمنا ومهدنا ونسنا خلصنا المعظم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Adab-adab mengerjakan sembahyang. Apabila engkau telah selesai bersuci daripada najis pada badan dan pakaian dan tempatmu. Jadi hendak sembahyang itu bebersih dulu. Yang dibersih itu istinja, muka belakang, badan, pakaian, tempat daripada najis. Dan engkau telah suci daripada hadas. Nah, hadas ini hadas kecil, hadas besar. Baudu, mandi wajib. Dan setelah engkau menutup aurat dari lutut sampai ke pusat mun laki-laki, dan seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan bagi perempuan. Jadi boleh ajalah sembahyang ada baju, asal pusat jangan kelihatan, nintuhut jangan kelihatan, ada baju boleh. Coba akan sekali semustawa, cuma jangan di masjid. Ma'amalakan bolehnya itu nah. Maka hendaklah engkau menghadap kiblat dalam keadaan berdiri, ini amunnya mampu berdiri, dan merenggangkan sedikit di antara dua kaki. Nah, ya, kalau sedikit di antara dua kaki, kada yang berbirangkang tulah. Dan berdirilah dengan tegak, jangan model kayak bungkuk nih tuh. Padahal kita kada bungkuk, model kayak ini nah, model kayak kisah husuk. Padahal kita kawah aja tegak kayak ini, itu kada sah berdirinya. Kemudian baca olehmu surah An-Nas sampai akhirnya. Engkau baca surah tersebut dengan niat untuk membentengi dirimu daripada godaan syaitan yang terkutuk. Nah, jadi surah An-Nas sambung pulang Al-Falaq, Qul huwallah, kalawasan. An-Nas semacam ya. An-Nas semacam. Paling mbak An-Nas itu kena baca doa yang handap, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Yang dari guru kita. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan ulun dan dzurriyyat ulun termasuk orang-orang yang mendirikan sembahyang, yang mau menyempurnakan sembahyang. Jadi doa dzurriyyat kita doakan supaya mau mendirikan sembahyang, bukan hanya sekadar mengerjakan tapi mendirikan. Jadi yang utama tuh 3 sebelum sembahyang. Itu pertama beristighfar dulu, minta ampun lawan Tuhan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terhadap apa? Terhadap dosa-dosa sebelum yang tadi. Jika kita subuh yang malam tadi,
caka juhur yang sebelum juhur tadi, caka asar antara juhur dan asar tadi. Sebab bila kita kada berdahulu minta ampun lawan Tuhan, sedangkan ada dosa yang kita gawi, kita belum bertaubat, sembahyang kita ujar tasawuf ditolak oleh Allah. Walaupun rukun dan syarat dikerjakan sudah. Nah, maka kita minta ampun lawan Tuhan. Astagfirullah, astagfirullah. Maka perasaan waktu mengucap istighfar itu harus ada penyesalan. Harus ada penyesalan, itu inti taubah, penyesalan. Nah, hanya minta ampun, maka posisi kita waktu itu sudah berubah menjadi Habibullah, kekasih Allah. Hanya rimba untuk minta ampun tadi 3 kali, baca qul a'udzu birabbin nas tadi, bismillah surah An-Nas sampai habis. Hanya membaca doa Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati sekali aja. Mun kada bisa bahasa Arabnya bahasa kita. Ya Allah, jadikan ulun dan dzurriyyat ulun orang-orang yang termasuk mendirikan sembahyang, supaya kina dzurriyyat kita pun kada ngalih mau mendirikan sembahyang. Nah, ninto 3 macam ninto yang jangan sampai kada tabaca lah. Kemudian hadirkan hatimu. Nah, hadirkan hatimu dan kosongkan jiwamu daripada was-was. Itu kada perlu lama, kada pakai lawas. Bila kita tak biasa bertafakur, tak biasa berwirid, di dalam wirid kita tak biasa memasang ikhlas, maka seluruhnya itu sudah terbuat di situ. Jadi waktu pian hendak sembahyang, maksud hadirkan hatimu itu bujurakan tujuan, bujurakan pandangan. Kosongkan jiwamu daripada was-was, maksudnya isi hati ini dengan pandangan yang bujur, dengan tujuan yang bujur. Maka bila ada ikhlas yang persis 20 itu sudah hilang was-was tadi. Maksud was-was itu kehendak yang banyak tentang urusan dunia. Itu was-was sebenarnya. Macam-macam timbulan di hati ini nih. Yang urusan-urusan kita, misalnya gawian kita, urusan rumah tangga kita, itu was-was badataan tuh. Urusan ini itu segala macam yang lain hubungannya lawan sembahyang tuh. Maka caranya mengosongkan dari was-was itu dan menghadirkan hati itu caranya membujurakan ikhlas. Tujuan sembahyang mengapa? Semata-mata menjunjung perintah Allah. Nah, maka hilanglah was-was. Imbah ninto pulang bujurakan pandangan. Siapa yang nyawa janaki, yang nyawa lihat waktu itu? Bila kita melihat yang kita lihat hanya kebaikan Allah, maka hadir sudah kita hati di hadapan Allah. Nah, itu caranya maksud hadirkan hatimu tuh. Nah, siapa yang dicangangi waktu itu? Kan ada loh kok, engkau sembahyang seolah-olah engkau melihatnya, ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihatnya, itu hadir maksudnya. Nah, kayak apa yang melihat? Maksud melihat ini melihat kebaikan Allah di mana? Di mana-mana, terutama dari ujung rambut kita sampai ujung betis kita, kebaikan Allah barataan. Dan hendaklah engkau pikirkan bahwa engkau sedang berdiri di hadapan Tuhanmu. Nah, amun kita sudah melihat kebaikan sidin, masuk sudah di situ. Dan engkau bermunajat dengannya. Nah, arti bermunajat dengan cagar bapandir kita lawan Tuhan. Cagar batamuan nih kita, cagar bapandir. Apa yang dipandirakan, apa bacaan sembahyang, itu pamandiran kita lawan Tuhan. Pamulaan Allahu Akbar. Ini pengakuan kita di hadapan Allah, dasar pian yang bujur-bujur harat Tuhan ay. Yang ada nina kebaikan pian badataan. Maka kita mengaku la haula wala quwata, jadi kita Allahu Akbar. Inilah ucapan pengakuan kita yang pertama lawan Tuhan, takbiratul ihram. Maka hendaklah engkau malu sekiranya engkau bermunajat kepadanya dengan hati yang lalai. Nah, maksud hati yang lalai ini, kita melihat kita ada basic kelebihan di diri, itu hati yang lalai. Kita melihat atau beranggapan bahwa kita ada basic kemampuan untuk kawa membaca, kawa bergerak, kawa mengangkat tangan. Ada kemampuan perasaan kawa yang bapak-bapak dalam sembahyang. Itu termasuk hati yang lalai. Nah, padahal kita sebenarnya kada kawa. Kenapa kawa?
makanya kita saksikanlah yang kawan itu adalah kebaikan dari Allah, dijadikan Allah. Nah, itu maksudnya. Bila kita kadang melihat itu dijadikan oleh Allah, berarti hal lain adanya tali hati kemampuan diri seorang. Dan dari dada yang penuh berserabut dengan was-was dunia. Jadi was-was dunia itu ada terus di hati waktu hendak sembahyang. Cari-cari kunci kada dapat, bawa sembahyang dapat. Ingat, oh di situ enaknya aja. Itu bang. Nah, maka was-wasnya kada bisa hilang selama kita kada memujurakan tujuan sembahyang kita. Apa tujuan sembahyang kita? Semata-mata menuju keridhaan Allah. Semata-mata menjunjung perintah Allah. Kada ada yang lain dari itu. Amun sudah timbul di hati aku hendak ini, lalu bersambung tuh kehendak tuh. Nah, bersambung-sambungnya kehendak itulah yang disebut was-was. Maka kehendak ini berhubungan lawan dunia. Ya, kisah yang orang yang sembahyang Allahu Akbar, jahannya Allahu Akbar, langsung kegenangan lawan pahumaan. Ya kalau kayaknya pahumaan tu bila aku panen ya, aku jual, aku tukarakan kambing. Dalam sembahyang tak? Gara-gara keingatan pahumaan sudah menguning, lalu sampai taka kambing, sampai taka mobil macam-macam tuh perusahaannya, sambung menyambung. Jadi cara menyetop adalah yang kita tuju itu siapa? Yang kita tuju adalah Allah. Dan hawa, nah situ. Dan bisikan syahwat dan hawa. Termasuk syahwat dan hawa yaitu keinginan-keinginan dunia. Termasuk bisikan hawa tadi yaitu keinginan-keinginan yang ada di dunia ini. Kalau di akhirat masih kurang lebih. Cuma kalau ujar Imam Ghazali, waktu kita sembahyang kita mengatakan akhirat itu pun termasuk ada khusyuk. Keingatan lawan neraka, keingatan lawan surga, itu termasuk bagian dari tapi itu tak tinggi sedikit makamnya. Itu termasuk bagian dari kada sempurna khusyuk lawan Tuhan. Kita ini di hadapan Allah yang berisi neraka. Allahnya yang kita tuju bukan nerakanya. Nah ninto. Dan nafsu, hawa nafsu itulah. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui segala rahasia hatimu. Nah, segala rahasia hatimu dan melihat ke dalam hatimu, dan ia hanya menerima sembahyang yang khusyuk dan penuh rendah diri. Arti khusyuk kadada kehendak selain dari semata-mata mengharap keridaan Allah, tu khusyuk narnya. Dan arti penuh rendah diri itu artinya kada melihat kelebihan di diri kita. Itu rendah diri narnya. Yang dilihat hanya kelebihan Allah Ta'ala. Maka sembahyanglah. Nah, jadi bila orang sembahyang, yang dilihatnya kemampuan dirinya itu tertolak, kada diterima oleh Allah, karena inya dalam perasaan sombong. Maka kita sudah belajar Allah bersifat baqa. Yang bujur-bujur, baisi dan kawa hanya Allah. Maka yang ada ini semata-mata kebaikan dari Allah. Nah, maka sembahlah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya. Kelihatanlah Allah, kelihatan kebaikan sidin, karyanya sidin kelihatan, atau bahasa tasawufnya madharnya sidin. Kita hendak melihat film yang mengisahkan tentang Allah, di mana ya di awak kita sembahyang tuh film mengisahkan tentang Allah. Jadi kisah Allah tuh kelihatan, kisah Allah menggerakkan, kisah Allah mendiamkan. Nah itu. Maka sembahyangnya kita bukan kisah untuk kita, tapi kisah untuk Allah. Maka kelihatan kisah Allah tadi waktu kita sembahyang.
Itu yang dimaksud seolah-olah engkau melihatnya. Dan jikalau engkau belum mampu berbuat demikian itu, maka tanamkanlah di dalam hatimu bahwa sebenarnya Tuhanmu melihat segala perbuatanmu. Kadangkala kita melihat lawan Allah, Allah yang kita yakini melihat lawan keadaan kita. Muraqabah narangnya. Itu bagian dari pelajaran tasawuf ihsan. Jadi rukun ihsan itu satu aja, yaitu jadi waktu sembahyang itu tak pakai tiga, Islam tak pakai, iman tak pakai, ihsan tak pakai. Ihsan tadi ya tadi seolah-olah kita melihat Allah. Am kadangkala Allah yang melihat kita. Apabila hatimu masih tidak mau hadir dan anggotamu tidak tenang, maka ini adalah dari sebab kekurangan ma'rifatmu terhadap kebesaran dan keagungan Tuhanmu. Nah, jadi mun balum belajar sifat 20 atau belajar juga cuma kada menghayati, ya hasilnya nang kayak itu, ikhlas saja belum paham lagi kita. Maka waktu sembahyang itu disuruh menyetil ikhlas supaya was-was hilang, kada hadir hati hilang, menjadi hadir, menjadi khusyuk. Coba engkau bayangkan jika ada orang yang soleh. Nah, ini sekurang-kurangnya sini mencarikan solusinya nih. Kita kadangkala hadir. Coba engkau bayangkan jika ada orang yang soleh dari keluarga kamu yang sedang memperhatikan dan menilai sembahyangmu. Aduh sah, orang saleh kawan kita aja. Kita sembahyang ada kawan dihiga. Kira-kira bagus kita tuh kada mau sembarangan. Pasti ketika itu engkau akan mendapati hatimu menjadi khusyuk. Kenapa? Karena merasa dilihat. Khusyuk merasa dilihat. Menjadi khusyuk kepadanya, kepada yang melihat tadi, orang soleh tadi. Dan segala anggotamu pun menjadi tenang di hadapannya. Karena ada yang perhatikan. Supan kita kada bagus, orang melihat bang. Nah, oleh itu kembalilah engkau menasihati akan dirimu dan katakan pada dirimu, wahai nafsuku, ujar kita nih, artinya wahai aku nih, tidakkah engkau merasa malu kepada Allah sebagai Tuhanmu yang menciptakan gerak dan diammu? Betapa engkau bisa malu di hadapan manusia yang lemah dan dia hanyalah salah satu daripada hamba Tuhanmu. Nah, lawan manusia kita sopan, lawan Allah kenapa kada sopan? Itu maksudnya. Apabila manusia ini menilai sembahyangmu, engkau lebih khusyuk dan engkau tamu dan anggotamu menjadi tenang. Makanya kita mengaji itu. Ada dewan juri kalau bagus-bagus saya. Nah, kayak itu modelnya kita. Dewan juri kita ini Allah Ta'ala. Dan sembahyangmu menjadi bagus di hadapannya, sedangkan ia tidak memiliki apa-apa di hadapan manusia tadi nih. Bagus kita, manusia melihat pang. Padahal manusia tadi tidak memiliki apa-apa dan tidak dapat memberi apa-apa juga, baik kemudaratan ataupun kemanfaatan kepadamu. Memberi pahala sidin yang manusia melihat kita tadi kadangkala juga, mencegah dari kemudaratan kadangkala juga, Allah yang kawa. Nah, kemudian betapa engkau tidak malu kepada Allah Ta'ala Tuhanmu yang mengetahui segala rahasiamu, dan betapa engkau tidak merasa takut kepada kebesarannya. Apakah Allah Ta'ala itu lebih hina pada pandanganmu daripada salah seorang hambanya? Nah, ini sindiran-sidin. Maka alangkah besarnya kezalimanmu dan alangkah bersangatan jahilmu. Jahil aja kita. Dan alangkah besarnya permusuhanmu terhadap dirimu sendiri. Artinya kita mengzalim diri kita sendiri. Ada orang kita kawa khusyuk kan diperhatikan orang bang, kawa tenang anggota, ada orang kita gelisah sembahyang.
Maka rawatlah hatimu dengan cara-cara yang seperti ini. Jadi kita pandiri hati kita. Kenapa tadi nyawa di hadapan si anu tadi pina khusuk? Mun sudah nintu kadada kenapa nyawa? Nah, kayak itu maksudnya. Barangkali pada suatu masa nanti ia akan khusyuk juga. Nah, jadi artinya dididik ya kita. Dan sebenarnya engkau tidak mendapat apa-apa di dalam sembahyang kecuali sekedar mana yang engkau khusyuk padanya. Artinya 4 rakaat misal. 2 rakaat khusyuk, 2 rakaat kada. Yang dapat itu hanya 2 rakaat. 2 rakaat yang ada khusyuk kada dapat. Adapun sembahyang yang dikerjakan di dalam keadaan lalai dan lupa, maka sebenarnya sembahyang itu sendiri masih perlu kepada istighfar dan kafarat bagi menyempurnakannya. Jadi mbah tuntung sembahyang itu kita beristighfar. Astagfirullah. Karena ada khusyuk di dalam rakaat-rakaat nintu. Apabila hatimu telah hadir, maka jangan engkau lupa membaca. Nah, ini hendak sembahyang tadi masih lah, belum masuk sembahyang lagi nih. Hanya hendak menghadirakan hati aja. Bila sudah hati hadir, jangan kada ingat membaca iqamat, walaupun jikalau engkau hanya sembahyang sendirian ya kita. Dan apabila engkau sembahyang berjamaah, jadi mun saurangan, qamat jangan kada baca aja sidin. Dan apabila engkau sembahyang berjamaah, maka hendaklah engkau azan. Kemudian diikuti dengan iqamat, lalu engkau berniat. Maka kata olehmu di dalam hatimu, di dalam hati lah kalau diucapkan, ya bacaannya ini. Usolli, uaddi, maksud uaddi itu usolli fardadz zuhri lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku menunaikan sembahyang fardu zuhur karena Allah Ta'ala. Nah, itu niatnya, amunnya sembahyang zuhur. Dan hendaklah niat ini hadir di hatimu ketika engkau takbir. Dan jangan sampai niat itu hilang sebelum engkau selesai daripada lafaz takbir. Jadi Allahu Akbar, tuntung bar, niat itu tuntung juga. Itu maksudnya. Dan angkatlah kedua tanganmu ketika takbir itu sehingga sampai membetuli kedua bahumu, sedangkan tanganmu itu terbuka. Nah, terbuka. Dan jari-jarinya terurai. Ada yang merapat nangka ini terurai. Ya bisa rapat tapi terurai. Dan janganlah engkau memberatkan diri untuk menghimpunkan jari-jarimu atau memisahkannya. Jangan, artinya santai aja. Seapa kita sewajarnya aja, jangan mundur kayak tegang atau merapat benar. Mundur kayak diberati gitu, aduh saja sih dan santai aja. Dan angkatlah kedua tanganmu sehingga kedua ibu jarimu membetuli bahagian bawah daripada kedua telingamu. Nah, ibu jari, ini ibu jari loh kok, bawah telinga. Dan hujung-hujung jari membetuli bagian atasnya. Nah, atasnya ya lah. Jangan jadi gempitakan angka ini nah. Daripada kedua telingamu. Dan engkau betulkan kedua tanganmu dengan kedua bahumu. Nah, tangan ini nah, lawan bahu nih. Ada terlalu jauh di kita. Dan apabila tanganmu telah diletakkan di tempat yang telah disebutkan tadi, maka barulah engkau bertakbir. Nah, ini menurut Imam Ghazali, sudah kayak ini, hanya Allahu Akbar. Jadi andak dulu kayak ini, sudah kayak ini, hanya Allahu Akbar. Itu Imam Ghazali. Enggak itu. Ada juga yang dalam kitab Hawasil Madaniyah itu yang di Hadramaut Allahu Akbar. Ada juga kayak itu. Ada juga yang Allahu Akbar. Nah, kita rasai ketiga-tiganya.
Ingat caranya tadi. Allahu Akbar. 1. Allahu Akbar. 2. Yang ketiga ya ini Imam Ghazali. Nahap-nahap dulu di sini. Kalau sudah pas, hanya Allahu Akbar. Nah, jadi lalu kemudian engkau turunkan kedua tanganmu dengan perlahan-lahan, dan jangan engkau tekan kedua tanganmu ketika engkau mengangkatkan dan menurunkannya. Yang tadi sudah penjelasannya lah. Dan jangan pula engkau tekan kedua tanganmu ke belakang. Jangan terlalu kayak ini nah, jangan terlalu kayak itu. Dan jangan pula engkau tolak ke sebelah kanan atau kiri. Jangan terlalu kayak ini. Dan apabila engkau telah turunkan kedua tanganmu ke bawah, maka hendaklah engkau mengangkatkan kembali untuk meletakkan di bawah dadamu. Bawah dada, ya Allah. Artinya, kayak ini bawah dada. Dan hormatilah tanganmu yang kanan dengan meletakkannya di atas tangan yang kiri. Jadi tangan kanan di atas tangan kiri. Dan buka jari-jarimu yang kanan dengan engkau meletakkannya membujuri hasta tanganmu. Yang kiri. Dan pegangkan tanganmu yang kanan itu ke pergelangan tangan kiri. Dan baca olehmu selepas takbir itu akan doa iftitah. Doa iftitah. Allahu Akbar kabirau walhamdulillahi katsirau wa subhanallahi bukratan wa asilau. Jangan kanak-kanak aja. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa anna minal muslimin. Doa iftitah. Doa iftitah ini jangan bawa jubilah, jangan bismillah. Langsung aja Allah Akbar kabirau. Bila pian bismillah, ada disunatkan lagi berdoa iftitah. Langsung Fatihah aja. Artinya Allah Ta'ala Maha Besar. Allahu Akbar tadi. Segala pujian yang banyak bagi Allah. Maha suci Allah Ta'ala di waktu pagi dan petang. Itu artinya, aku hadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan segala langit dan bumi, dan cenderung kepada agama yang benar. Dan bukanlah aku termasuk dalam golongan orang yang mempersekutukan Tuhan. Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikianlah aku diperintahkan. Dan aku adalah termasuk di dalam golongan orang-orang Islam. Ini ikrar kita lawan Tuhan. Pemulaan. Kemudian baca olehmu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begimit sedikit, hanya bismillahirrahmanirrahim, terus Fatihah. Jadi a'udzubillahi itu sebelum membaca bismillah dalam surah Fatihah. Bacalah surah Fatihah dengan memperhatikan tempat-tempat tasdidnya. Ada 14 tasdid dalam surah Fatihah. Dan berhati-hatilah membedakan antara huruf dzat dan huruf dza. Karena huruf dza itu ada dalam surah Fatihah. Jangan sampai huruf dzat itu tak baca dza. Waladzal. Salah tuh. Taka huruf dza. Kan waladzal. Jadi dzat ini salah-salah bisa takadza, padahal huruf dzat itu coba cari ada huruf dzat dalam huruf Fatihah, dalam surah Fatihah tuh. Dalam bacaanmu jadi diperhatikan. Dan katakanlah, jadi surah Fatihah ini yang bagusnya tuh kita amun kawannya bila bertamuan lawan guru atau bisi guru dengarkan bacaan ulun Fatihah kayak apa. Kayak itu yang bagusnya. Jadi guru gitu tuh mendengar bacaan Fatihah kita tuh. Oh, bagus sudah Jasiden. Baguslah sementara Jasiden. Artinya tuh ada yang diperbaiki. Bila ada salah sidin pada hikina, ini salah di sini. Itu jangan merasa bujur. Hari-hari bertemu perguruan kada suah kita minta dengari Fatihah kita. Kemudian sudah leh.
Dan katakanlah amin selepas membaca surah Fatihah itu. Nah, A-nya tak panjang pada minnya. Jangan minnya tak panjang pada A-nya. Dan janganlah engkau sambungkan kalimat amin dengan kalimat waladhdallin. Misalnya lah waladhdallin amin, bersambung nih tuh. Harusnya bernapas dulu di situ. Hanya amin supaya wakaf lin. Jadi wakaf itu syaratnya bernapas sekali. Hanya amin. Amun kada bernapasan dikira kena amin itu bagian dari surah Fatihah. Nah, jadi bernapas dulu di situ sama-sama, imamnya bernapas, makmumnya bernapas. Dan nyaringkan bacaanmu pada surah Fatihah dan pada surah Al-Fatihah dan surah yang mengikutinya dinyaringakan. Pada sembahyang subuh, maghrib dan isya benyaring, yaitu pada 2 rakaat yang pamulaan, kecuali bila engkau seorang makmum. Namun makmum jangan menyaring. Dan nyaringkan dengan kalimat amin sama-sama. Mun amin menyaring. Tapi makmum juga jangan jualah yang membaca Fatihahnya itu kegimitan lalu kada mendengar. Jadi Fatihahnya tadi karena wajib rukun qauli, kayak bacaan tasyahud akhir, salawat, salam, takbiratul ihram pertama. Itu termasuk rukun qauli. Seluruh rukun qauli wajib telinga kita mendengar. Dan hendaklah engkau baca selepas surah Fatihah pada sembahyang subuh akan surah-surah yang dinamakan tawallul mufassal, dan pada sembahyang maghrib akan surah-surah yang dinamakan qasarul mufassal, atau kan ada penjelasan di bawah tuh. Dan pada sembahyang zuhur, asar dan isya akan surah-surah yang dinamakan awsatul mufassal. Jadi mun sembahyang subuh nih disuruh kita membaca surah yang panjang-panjang surahnya. Amun sembahyang maghrib itu dicari surah yang handap, karena waktu maghrib itu pendek, handap-handap aja kayak Al-Falaq, An-Nas. Dan pada sembahyang zuhur, asar dan isya itu cari yang pertengahan. Nah, apa maksud yang mufassal tadi? Yang panjang, pertengahan dan handap itu di bawah tuh. Nah, dan nomor 8 kirinya. Nah, ya. Tentuin baca seorang jadi itu ya lah. Tahu aja sudah tuh. Dan engkau baca pada sembahyang subuh di dalam perjalanan. Amun kita dalam keadaan perjalanan musafir, subuh kan sunat panjang. Tapi karena memang dalam perjalanan, baca surah Al-Kafirun pada rakaat yang pertama dan surah Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Amun di perjalanan. Dan jangan engkau sambungkan bacaan akhir surah dengan takbir ruku'. Misalnya surah Lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, ruku' langsung, atau jangan. Lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, bersambung langsung ke ruku'. Nah, itu hukumnya makruh. Tetapi hendaklah engkau pisahkan antara keduanya dengan sekedar membaca subhanallah. Nah, lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar. Nah, itu. Dan ketika engkau berdiri, hendaklah engkau menundukkan pandanganmu ke tempat sujudmu. Karena yang demikian itu lebih memusatkan perhatianmu dan lebih hampir kepada khusyuk hatimu. Nah, jadi mata itu jangan ciling-ciling ke kanan ke kiri. Ada kau mendengar bunyi puk ya, apa itu aja. Jadi mata pas sujudan aja. Dan jangan sekali-kali engkau menoleh ke kiri atau ke kanan dalam sembahyangmu. Menoleh ke kiri ke kanan, asal gerakannya kada sampai 3 gerakan, itu masih belum batal sembahyang, cuma makruh. Setelah itu hendaklah engkau mengucapkan takbir ruku'. Kan berdiri sudah, lalu ruku', dan angkatkan tanganmu seperti cara yang telah disebutkan.
dalam kaifiat mengangkat kedua tangan pada takbiratul ihram, sama aja kita. Dan panjangkanlah bacaan takbir itu sehingga engkau sampai berada dalam keadaan ruku yang sempurna. Jadi ketika ruku sempurna, takbir tuntung Allahu Akbar. Nah, ya kan? Maka letakkan kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu, sedangkan jari-jarimu terhurai. Nah, dan tegakkan lututmu baik-baik, dan letakkan belakang lehermu dengan kepalamu. Nah, leher belakang ini rata sehingga semua kelihatan seperti sekeping papan di kita. Ya kalau sekeping papan. Dan renggangkan kedua sikumu dari lambungmu. Ini siku lambung, nah, berenggang sedikit. Jangan yang bekapit kayak ini. Bekapit ini bibinian. Sedangkan perempuan tidak berbuat demikian itu, bahkan ia merapatkan sebahagian anggotanya kepada bahagian yang lain. Itu bini-bini. Dan baca olehmu ketika ruku itu 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali. Artinya maha suci Tuhanku yang maha agung dengan segala pujiannya. Dan jikalau engkau sembahyang sendirian, maka lebih baik engkau tambahkan bacaan tasbih itu sampai 7 kali atau 10 kali mun sembahyang saurangan. Amun jadi makmum kada boleh tadudi kena. Jadi imam kada boleh juga. Hingga 3 aja. Kemudian engkau angkat kepala sampai engkau kembali tegak seperti sebelum ruku, dan angkatlah tanganmu sambil engkau baca Sami Allahu liman hamidah. Artinya Allah mendengar sesiapa yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Apabila engkau berdiri tegak, maka baca olehmu Rabbana lakal hamdu. Ingat situ paling handap, Rabbana lakal hamdu. Amun yang sisanya tuh tambahannya aja. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ma'. Boleh dibaca mil'a di sini boleh juga. Mil'as samawati itu keterangan di bawahnya nomor 8. Boleh dibaca mil'u, boleh dibaca mil'a. Artinya wahai Tuhan kami, bagimu segala pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa jua sesuatu yang kau kehendaki. Setelah itu wallahu a'lam.